Kita mulai ya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semuanya, yang terhormat Bapak Nirwan Hamid dan teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang syariah. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Oke, di sini ada Talita Fania, lalu saya sendiri sama Sasagila Chandra, Ulfa Julianti, Shanti, Alia Ananta Putri, Fiska Andini, Rizky Sahreza, Harista Syafira, Weni Fadila, dan Amara Khotrul Amri. Next. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, izinkan saya untuk membahas tentang pendahuluan apa aja sih yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan makna syariah. Yang kedua, mengkategorikan objek kajian syariah. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh-contoh objek kajian syariah. Dan yang keempat, menampilkan praktik ibadah, madoh, dan goiru mahdoh. Dan yang terakhir, menjelaskan makna akhlakul karimah. Oke, kepada rekan saya dipersilakan untuk menjelaskan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu makna syariah. Secara etimologis, kata syariat atau dalam bahasa Arab aslinya syariah berasal dari kata syara'ah yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang lebih baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberi petunjuk bagi setiap umat manusia. Syariah diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan syariah terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya melalui sabda Rasulullah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai objek kajian syariah. Jadi objek kajian syariah itu terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama aspek ibadah dan yang kedua aspek muamalah. Saya akan menjelaskan mengenai aspek ibadah terlebih dahulu. Ibadah berarti ketaatan manusia kepada Allah karena didorong oleh akidah tauhid. Nah, ibadah itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah umum atau ghairu mahdoh. Ibadah umum atau ghairu mahdoh adalah segala amalan yang dilakukan diridhoi oleh Allah. Dan yang kedua adalah ibadah khusus atau mahdoh. Ibadah khusus atau mahdoh adalah segala amalan yang dilakukan karena telah menjadi ketetapan dan perintah Allah atau sunatullah. Yang kedua mengenai muamalah. Muamalah itu disebut juga sebagai aturan-aturan dasar tentang hubungan antar manusia. Selanjutnya mengenai contoh-contoh objek kajian syariah. Objek kajian syariah yang pertama adalah mengenai ibadah. Nah, ibadah ini jenis-jenis ibadah khusus atau mahdoh diantaranya yaitu ada toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang kedua adalah muamalah. Nah, ruang lingkup muamalah ini mencakup pada memberi kepada sesama, nasihat dan wasiat dalam kebaikan, dan menuntut ilmu, mengajarkan, dan mengamalkannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang ibadah mahdoh. Mahdoh berarti murni atau tidak bercampur. Sholat, zakat, puasa, dan haji merupakan ibadah mahdoh yang ibadah yang tata caranya, waktunya, dan bahkan tepatnya sudah ditentukan aturan pelaksanaannya. Ibadah mahdoh adalah ibadah dengan prinsip harus berdasarkan dalil perintah, baik dari Al-Quran ataupun hadis. Ibadah mahdoh ini sendiri bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Artinya, ibadah bentuk ini ukurannya bukan logika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next.
Oke, selanjutnya yaitu tentang akhlakul karimah. Akhlakul karimah sendiri adalah sesuatu yang menjadi ukuran baik, buruk, atau mulia dan tercela. Sumber akhlak adalah Al-Quran dan Al-Hadis, bukan akal pikiran manusia atau pandangan masyarakat. Sebagaimana pada konsep etika dan moral. Keutamanya sendiri yaitu seorang muslim yang memiliki sikap akhlakul karimah di hari akhir kelak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, setiap muslim yang memiliki akhlakul karimah juga dapat mencapai derajat seperti seseorang yang berpuasa dan sholat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amarah. Pengertian akhlakul karimah lainnya adalah akhlak yang terpuji baik yang langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah dan melaksanakan hubungan yang baik sesama manusia yang meliputi yang kesatu ada husnuzon hablum minallah wa hablum minanas, yaitu hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik sesama manusia. Yang kedua ada qanaah, yaitu menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ikhlas, yaitu melaksanakan sesuatu perbuatan yang baik hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat sabar, yaitu menerima pemberian dari Allah baik berupa nikmat maupun berupa cobaan. 5 tasamuh, yaitu memiliki sifat tenggang rasa, lapang dada, dan memiliki sifat toleransi. Yang keenam ikhtiar, yaitu berusaha atau kerja keras untuk mencapai tujuan. Dan yang ketujuh berdoa, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan disampaikan oleh Harista. Oke, materi yang terakhir membangun kultur akhlakul karimah di kalangan generasi milenial. Yang pertama, itu memperbanyak kajian tentang keutamaan berakhlakul karimah. Di zaman modern ini, kajian itu nggak cuman secara offline, tapi udah bisa secara online juga. Kita bisa dapat kajian tentang akhlakul karimah lewat situs atau web, karena udah banyak yang nyediain informasi-informasi tentang akhlakul karimah, tentang keutamaan memiliki akhlak yang baik gitu. Jadi kalau misalnya generasi kita udah paham tentang keutamaan berakhlak baik, kayak kenapa sih kita harus punya akhlak yang baik, itu insya Allah akan muncul motivasi dari dalam diri sendiri untuk berakhlakul karimah. Yang kedua, itu ada memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah. Ibadah adalah bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Jika ibadah seseorang bagus, maka akhlaknya pun akan bagus gitu. Ucapan yang keluar dari mulutnya pasti adalah ucapan-ucapan yang baik. Perbuatan yang dia lakuin juga pasti perbuatan-perbuatan yang baik. Karena pada prinsipnya ibadah sama akhlak itu berbanding lurus gitu, searah. Jadi kalau misalnya ibadahnya baik, bagus, insya Allah akhlaknya juga bakalan bagus. Tapi kalau misalnya ibadahnya kurang, akhlaknya juga bakalan kurang gitu. Sekian, terima kasih. Teman-teman, maaf, tadi ada slide yang kelewat. Jadi sekarang akan membahas tentang ibadah ghairul mahdoh. Jadi ibadah ghairul mahdoh itu berarti tidak murni atau bercampur dengan yang lain. Ibadah ghairul mahdoh adalah segala amalan yang diizinkan oleh Allah yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas. Bersifat rasional, ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudorotnya dapat ditentukan oleh akal atau logika. Oke, begitulah presentasi dari kami. Gimana teman-teman? Pasti udah dapat banyak ilmu ya kan? Pada sesi ini kami sudah membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Kepada teman-teman sekalian dipersilahkan. Untuk Faizah Salsabila. Oke, makasih ya teman-teman penjelasannya. Aku mau nanya sedikit tentang tadi kan udah dijelasin tentang ibadah, macam-macam ibadah. Nah, aku mau nanya tentang ibadah mahdoh sama ghairi mahdoh.
Nah, ada nggak sih hakikat ibadahnya yang ngebedain antara ibadah mahdoh sama khairul mahdoh? Terima kasih. Oke, terima kasih Faiza. Sebentar ya. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Oke, kepada Saudara Dwi Nadia dipersilakan. Oke, terima kasih kesempatannya sama. Nadia izin bertanya. Menurut kelompok teman-teman sekalian, bagaimana sih ciri-ciri yang mendasar daripada sifat daripada akhlakul yang baik, akhlakul karimah itu sendiri? Apakah seseorang yang berakhlak yang baik dicirikan dengan perilaku yang lemah lembut, kemudian tutur kata yang sopan santun seperti itu? Apakah seseorang yang mungkin bisa dibilang bahasa kasarnya itu bobrok, itu sudah pasti tidak memiliki akhlak yang baik. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Nadia. Tersisa satu pertanyaan lagi ya, dipersilakan untuk teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faiza. Tadi itu pertanyaannya, bentar. Mana sih? Pertanyaannya, hakikat yang membedakan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Jadi bedanya itu, kalau ibadah mahdoh itu dilaksanakan berdasarkan perintah hadis ataupun Al-Quran gitu. Jadi kalau misalnya ada hadis atau ayat yang memerintahkan kita melakukan itu, maka harus kita lakukan. Itu wajib dan kalau misalnya kita tinggalin itu bakal dapat dosa. Sedangkan contohnya kayak sholat gitu. Itu kan udah diperintahin kan di Al-Quran, terus di di hadis gitu.
Nah, makanya itu termasuknya ibadah mahdoh. Terus kalau misalnya nggak ada dalil yang memerintahkan itu, tapi kita ngelakuin, itu namanya bid'ah. Jadi bukan apa ya, itu bisa menyesatkan kalau bid'ah itu. Makanya harusnya dihindarin gitu. Kalau misalnya ibadah ghairu mahdoh, itu semua ibadah yang dilakukan berdasarkan kemanfaatannya. Kayak misalnya kita menuntut ilmu gitu kan. Terus dan ibadah ghairu mahdoh itu dilakukan selagi nggak ada dalil yang melarang gitu. Kayak misalnya sholat subuh pakai doa kunut atau enggak, itu kan nggak ada dalil yang melarang kita melakukan sholat subuh pakai doa kunut kan. Makanya itu termasuknya ke ibadah ghairu mahdoh. Dan kalau di ibadah ghairu mahdoh ini nggak ada yang namanya bid'ah gitu. Sekian. Gimana Pak Iza? Apakah menjawab? Ya, terima kasih ya Rista, udah jelas. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Dwi Nadia. Pertanyaan itu tentang ciri dasar sifat akhlak yang baik ya, kalau nggak salah. Jadi, menurut kami, ciri dasar dari sifat akhlak yang baik atau akhlakul karimah itu dapat dilihat dari hubungan antar manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Kayak kita bisa meneladaninya dari sifat akhlakul karimah dari Rasulullah, seperti sikap yang jujur, pemaaf, penyantun, penyayang, yang kayak dicontohin sama Nadia tadi juga. Sekian, apakah menjawab? Terjawab. Terima kasih, Rizky. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, apakah tidak ada lagi yang ingin bertanya? Apabila sudah jelas semua, inilah akhir dari presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif untuk mengikuti presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami dari kelompok 2 mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.